Rasanya perlu mengikuti intensif pengadilan tipikor terhadap Hasto Kristianto. Ada sejumlah perkembangan penting. Dalam persidangan terungkap fakta yang menunjukkan bahwa Bu Megawati mungkin terlibat dalam upaya memenangkan Harun Masiku. Saya ulang ya, mungkin terlibat. Tingkat kepastiannya masih membutuhkan fakta-fakta lain. Tapi nama ibu sudah mulai disebut sebagai pihak yang memerintahkan upaya penyuapan KPU untuk memenangkan Harun menjadi anggota DPR. Terungkap juga fakta yang mengindikasikan Hasto Kristianto menjamin uang 1,5 miliar rupiah yang hendak digunakan untuk menyuap KPU. Ini semua diperoleh melalui hasil penyadapan terhadap percakapan orang-orang yang terlibat dalam penyuapan KPU 5 tahun yang lalu. Memang yang disampaikan di pengadilan sejauh ini barulah bukti-bukti awal. Namun ini memberi isyarat bahwa apa yang dibongkar bisa jadi memang adalah sebuah bom waktu dengan daya ledak luar biasa. Dan seandainya bom waktu itu benar-benar meledak, ini bisa mempengaruhi konstelasi politik Indonesia. Untuk menyegarkan ingatan Anda, saya paparkan dulu ya dakwaan jaksa di awal persidangan. Hasto didakwa menyuap komisioner KPU RI agar Harun Masiku ditetapkan sebagai anggota DPR melalui proses pergantian antara waktu PAW. Hasto juga didakwa merintangi penyidikan kasus Harun Masiku. Suap itu diduga dilakukan oleh Hasto bersama advokat PDIP Doni Tri Istiqomah, Harun Masiku, dan staf khusus Hasto sendiri, Saiful Bahri. Suap diberikan kepada mantan Komisioner Bawaslu Agustiani Tio dan juga Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Total suapnya mencapai 1,5 miliar rupiah. Dalam dakwaan ada serangkaian upaya yang disebut dilakukan Hasto untuk meloloskan Harun Masiku. Salah satunya adalah dengan meminta Rizky Aprilia mundur sebagai caleg. Rizky Aprilia adalah anggota PDIP yang berhak atas kursi di Sumatera Selatan. Dia terpilih untuk menggantikan Nazarudin Kemas yang meninggal dunia sebelum pencoblosan. Dalam Pileg 2019 di Dapil Sumsel 1 itu, Rizky meraih suara terbanyak kedua setelah Nazarudin. Sehingga dengan merujuk Undang-Undang Pemilu, KPU menetapkan Rizky sebagai caleg DPR terpilih. Hal itu ternyata tidak diterima oleh PDIP. PDIP ingin Harun yang naik menggantikan Nazarudin. Bila Rizky dipecat, KPU akan mengizinkan untuk memuluskan proses pengurusan PAW Harun Masiku. Disebutkan dalam dakwaan jaksa bahwa Saiful Bahri pernah menemui Rizky Aprilia di Hotel Shangri-La Orchard Singapura pada Agustus 2019. Dalam pertemuan itu, Saiful Bahri menyampaikan bahwa ia diperintah oleh Hasto untuk meminta Rizky mundur sebagai caleg terpilih Dapil Sumsel 1. Rizky ternyata menolak permintaan itu. 2 hari berselang, Hasto lantas memanggil Rizky ke kantor DPP PDIP. Di sana dia meminta agar Rizky mengundurkan diri sebagai caleg terpilih Dapil Sumsel 1. Hasto juga menahan surat undangan pelantikan Rizky. Tapi Rizky tetap menolak. Kita tidak tahu apakah PDIP menawarkan kompensasi pada Rizky bila ia bersedia mundur. Yang pasti, Rizky tetap mempertahankan kursi yang dimenangkannya. Akibatnya PDIP terpaksa harus ambil jalan lain, berusaha menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Jaksa dalam persidangan kali ini harus bisa menunjukkan bahwa Hasto memang terlibat sebagai orang yang menyuap Wahyu. Untuk itu jaksa mulai memutar hasil penyadapan pembicaraan telepon mereka yang terlibat dalam kasus ini. Dalam percakapan yang terekam ada sejumlah hal penting terdengar di ruang sidang. Salah satu yang penting adalah dugaan keterlibatan Bu Mega. Dari hasil sadapan percakapan, Saiful terdengar menyebut Hasto mengatakan PAW Harun Masiku adalah perintah ibu. Tadi Mas Hasto telepon lagi, bilang ke Wahyu ini garansi saya, ini perintah dari ibu dan garansi saya, kata Saiful kepada Agustiani dalam rekaman itu. Namun Saiful tak menjelaskan siapa sosok ibu yang dimaksud oleh Hasto dalam pesannya kepada Wahyu Setiawan itu. Ketika Hasto dihubungi wartawan di sela-sela persidangan, ia enggan banyak bicara. Nanti kita lihat, katanya. Dengan kata lain, nama Megawati memang belum disebut secara jelas. Tapi pertanyaannya, kalau bukan Megawati, lantas siapa nama ibu yang dimaksud Saiful?
Hal lain yang juga terungkap adalah dugaan bahwa Hasto akan menalangi biaya suap PAW Harun sebesar 1,5 miliar rupiah. Ini terungkap dalam percakapan antara pengacara PDIP Doni Tri Istiqomah dengan Saiful Bahri. Dalam percakapan itu terdengar pernyataan Saiful bahwa Hasto sudah berjanji akan menalangi sebesar 1,5 miliar rupiah. Kapan, kata Sekjen? Tanya Doni. Hari ini, jawab Saiful. Apakah Hasto benar-benar memberikan talangan dana 1,5 miliar rupiah? Kita tidak tahu. Namun ketika jaksa meminta penjelasan kepada Doni, sang advokat PDIP itu menolak memberikan jawaban. Itu kan Saiful yang ngomong, jangan minta persetujuan saya dong, ujar Doni. Itu adalah dua temuan yang mungkin punya arti sangat penting. Bagaimanapun, itu sebenarnya masih kabur. PDIP sendiri membantah hasil sadapan telepon itu menunjukkan Megawati terlibat dan Hasto memang menyuap. Pengacara Hasto, Roni Talapesi, menyatakan apa yang dikatakan Saiful Bahri soal perintah ibu tersebut hanya sekedar mencatut tanpa dasar. Menurutnya, Saiful Bahri selama ini memiliki kebiasaan mencatut nama seseorang. Roni berharap perkataan perintah ibu tersebut tidak digiring seolah-olah berkaitan dengan perintah pimpinan partai PDIP. Ia mengklaim sosok ibu yang dikatakan Saiful Bahri bukan merujuk kepada Ketua Umum PDIP Megawati. Jadi menurut saya janganlah kita framing-framing bahwa seolah-olah ini sudah terkait dengan pimpinan-pimpinan partai, ujar Roni. Tentu saja kita masih butuh bukti-bukti lain untuk menunjukkan versi kebenaran yang bisa lebih dipercaya. Saiful memang mungkin saja berbohong. Tapi kalau dia berbohong, kenapa dia melakukannya? Apa keuntungan yang dia peroleh dengan menyebut nama ini perintah ibu dan kemudian menyebut Hasto menjamin akan menalangi 1,5 miliar rupiah? Tidak ada yang bisa menjawabnya sekarang. Tapi bagi saya sekarang bisa paham mengapa PDIP terlihat begitu ngotot untuk menghambat jangan sampai persidangan dilakukan. Di sisi lain, saya juga jadi paham mengapa KPK ingin sekali menyidangkannya. Di satu sisi, KPK merasa punya bukti yang cukup kuat untuk membawa Hasto ke penjara. Yang sudah terungkap adalah pernyataan Saiful. Tapi sangat mungkin KPK juga punya bukti-bukti kuat lain. Tapi lebih dari itu, bayangkan bila KPK memang bisa membuktikan bahwa Megawati juga terlibat. Bukankah ini adalah sebuah ledakan yang berdaya dahsyat seperti yang tadi saya sampaikan? Saya tegaskan, Megawati belum tentu terlibat. Tapi bayangkan kalau dia memang terlibat. Kita harapkan saja pengadilan Hasto bisa berjalan dengan cara sebaik-baiknya. Kita harapkan kebenaran menemukan jalan. Ayo gunakan akal sehat. Karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.